dalam catatan sejarah RPUB Info atau portal penyedia layanan publik menjelaskan bahwa Papua adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya, dikarenakan para penguasa Kerajaan Sriwijaya telah pernah mengirimkan burung-burung cendrawasih atau janggi kepada Kerajaan Tiongkok, dan juga menjelaskan bahwa Gao Yuquan atau seorang pedagang Cina datang ke Papua pada abad ke-13. Berbeda dengan sejarah yang ditulis Wikipedia. Wikipedia mencatat pedagang Gao Yuquan asal Tiongkok sekitar akhir-akhir 500 Masehi datang ke Papua dan menamainya Tungki. Sedangkan di akhir-akhir 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut Pulau Papua adalah Janggi. Perbedaannya adalah RPUB Info menceritakan bahwa pernah terjadi pengiriman burung-burung cendrawasih kepada Raja Tiongkok tanpa mencantumkan referensi. Sedangkan Wikipedia tidak mencatat adanya pengiriman persembahan burung-burung cendrawasih. Tetapi Kerajaan Sriwijaya hanya menyebut Papua dengan sebutan Janggi. Perlu kita ketahui bahwa di dalam penulisan sejarah yang tidak terlepas dari penelitian harus sesuai dengan metode yang menyangkut satu, heuristik. Heuristik adalah proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah. Heuristik dari bahasa Yunani adalah heuristiken, artinya menyimpulkan atau menemukan sumber. Yang dimaksud sumber sejarah atau historical source adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi berupa catatan tradisi lisan, reruntuhan atau bekas-bekas bangunan prehistori, inskripsi kuno, prasasti, dan lain-lain yang berupa bekas-bekas peninggalan. 2. Kritik. Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. 3. Interpretasi. Di dalam interpretasi terdapat analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sintesis berarti menyatukan. 4. Historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian untuk merangkai fakta-fakta menjadi suatu kisah sejarah. Wikipedia juga tidak menceritakan bahwa pernah terjadi pengiriman persembahan berupa burung-burung cendrawasih dari Kerajaan Sriwijaya kepada Raja Tiongkok. Artinya, dapat kita simpulkan, jika benar-benar terjadi persembahan berupa burung-burung cendrawasih tersebut yang diduga oleh banyak penulis bahwa Kerajaan Sriwijaya mempunyai hubungan perdagangan secara diam-diam dengan Pulau Papua, tentunya harus ada sumber sejarah atau historical source berupa catatan-catatan kuno atau inskripsi kuno, arsip-arsip peninggalan yang membuktikan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Fakta bahwa di dalam buku-buku sejarah Kerajaan Sriwijaya tidak ada suatu bukti atau sumber untuk dapat mengkaitkan Papua adalah bagian di dalam Kerajaan Sriwijaya. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia ini, seperti di Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Semenanjung Kra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kota Palembang, Sungai Musi, Kalimantan, sampai pada beberapa negara lain yaitu Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura. Daerah-daerah yang diklaim sebagai wilayah Kerajaan Sriwijaya adalah daerah yang terdapat bekas peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, RPUB Info juga menulis demikian. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca secara eksplisit menyebutkan wilayah Papua merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Sedikit berbeda dengan Wikipedia yang menulis di akhir tahun 300 Masehi, Kerajaan Majapahit menyebutnya atau Papua sebagai Wanin dan Sran. Nama Wanin adalah Semenanjung Onin di Fak-Fak, sedangkan Sran adalah nama lain Kerajaan Kaimana. Hal ini dikarenakan budak yang dibawa oleh orang Seram atau Maluku pada masa itu. Akan tetapi selanjutnya Wikipedia menulis bahwa buku Negara Kertagama tidak dapat dianggap sebagai sumber sejarah yang terpercaya, sebab hanya merupakan pujian seorang pujangga istana. Lalu, jika buku Negara Kertagama tidak dapat dipercaya sebagai sumber sejarah dalam konteks Papua,
Pertanyaannya, bagaimanakah dengan budak yang dipersembahkan kepada kerajaan Majapahit? Jawabannya, budak yang dipersembahkan kepada kerajaan Majapahit oleh orang Serang atau Maluku adalah cerita fiksi yang kemudian muncul dari adanya penulisan kata Wewanin dari dalam buku Negara Kertagama. Jadi, jika sumber dari dalam buku Negara Kertagama tidak dapat dipercaya, maka dengan sendirinya fiksi yang menceritakan tentang adanya budak orang Papua yang ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit adalah dongeng belaka. Oleh karena tidak ada sumber sejarah yang kuat. Bahkan sesuai bukti penemuan sejarah mencatat luas kerajaan Majapahit di dalam negara Indonesia sendiri adalah Kesultanan Demak, Kesultanan Malaka, Kesultanan Paguruyung, Kesultanan Banjar, Kesultanan Makassar, Kesultanan Bima, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Kutai, dan sampai ke negara-negara lain yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timur Leste, Filipina, dan Kamboja. Akhir kata, Papua sendiri tidak termasuk dalam wilayah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.